这力量已经达到了核斗境。潜藏了起来。他应该是在进入禁地的第一出现之时，虚空泛起了进攻虚空。誓言。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita melanjutkan Donghua di Imperial of Realms atau Wanci Zedun. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya guys? Pada intinya di part hari ini kita semua bakal melihat pertarungan sengit antara Yunfei dan teman-temannya melawan Tuan Yongnian, yang dimana kita tahu dia pengkhianat, ya kan? Siapa yang bakal menang ya? Penasaran kalian? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Yunfei beserta teman-temannya dan juga Yongnian itu sudah sampai ke depan tempat terlarang. Yongnian mengeluarkan token klan Tuan untuk membuka formasi yang sangat kuat. Mereka pun masuk ke dalam, yang ternyata ketika di dalam tempat terlarang itu ada banyak sekali api jiwa guys, membuat sang naga langit ketakutan karena api itu bisa membakar jiwa. Gak lama dari itu mereka menemukan sebuah gedung yang lebih besar. Segera mereka masuk, tapi apa yang terjadi? Mereka langsung diserang oleh cangkir emas yang ada di sana. Untungnya dengan sigap menahan serangan tersebut, tapi tiba-tiba muncul sebuah jaring besar yang menangkap mereka guys. Jaring tersebut dilapisi oleh api jiwa yang kuat, membuat Yunfei dan teman-temannya terjebak di dalam. Yang mengejutkannya adalah semua perbuatan ini gara-gara Tuan Yongnian yang sudah bekerja sama dengan ras asing guys. Waduh. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Yunfei sudah tahu sebenarnya tuh Tuan Yongnian itu sudah mempersiapkan dengan mempelajari apa yang terjadi 18 tahun lalu di keluarga Tuan. Soalnya dia tahu jelas Yunfei dan teman-temannya itu bakal datang ke villa Tuan She. Mendengar itu, Sui menduga kalau kemungkinan Tuan Yongnian sudah menyembunyikan sesuatu guys. Tapi Yongnian menertawakan mereka. Dia nggak peduli karena sekarang yang paling penting mereka semua sudah tertangkap. Apalagi dia sudah mengetahui kekuatannya Yunfei sama teman-temannya. Nah, menurut dia informasi yang dikumpulkan sudah cukup menjadi alasan kenapa dia berani membawa mereka ke tanah terlarang. Lagi pula, kekuatan sekuat apapun si Yunfei nggak bakal berguna di sini, kata si Tuan Yongnian. Segera dia mengumpulkan kekuatan menyerang Yunfei dan teman-temannya, memunculkan beberapa prajurit emas yang menyerang Yunfei secara bersamaan. Wuchen menggunakan kekuatan mutiara suci membentuk pelindung. Berbeda sama Sui, dia panik karena tahu jelas serangan ini sangatlah kuat. Di sisi lain, tepatnya di tempat Tuan Wuche, ternyata dia melihat pertarungan itu dari kejauhan guys. Anak buahnya memberikan selamat karena sudah dipastikan tuannya akan mendapatkan harta langka. Kita beralih lagi kepada Yunfei dan teman-temannya. Para prajurit emas itu maju dan mencoba menghancurkan pelindung mereka. Yunfei menggunakan cakram ilahi membantu Wuchen memperkuat pelindung. Gak cuma itu, Wuchen sampai mengeluarkan kekuatan suci untuk menghempaskan para prajurit emas. Tapi ternyata prajurit-prajurit ini sangat kuat. Malahan teknik milik Wuchen itu dihancurkan dengan mudah. Situasi semakin rumit, semakin gawat. Yunfei segera menyuruh kedua anak buahnya masuk ke dalam tungku ungu ilahi. Sementara dia terus berusaha menahan semua serangan tersebut. Melihat itu, Yunfei kewalahan
membuat Tuan Yunyan auto senang guys. Menegaskan teknik miliknya ini terbuat dari urat naga kuno. Jadi nggak bakal mudah untuk dihancurkan. Dia bakal menyuruh Yunfei agar menyerah saja dan meninggal di sini. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berada di belakangnya Tuan Yunyan. Jelas itu membuat dirinya terkejut. Penasaran siapakah itu? Yang ternyata itu adalah Yunfei. Kok Yunfei ada dua nih? Bukan Mimin doang yang bingung, Tuan Yunyan makin bingung dia melihat si Yunfei ada dua. Yang ternyata guys, Yunfei yang terjebak di tekniknya Tuan Yunyan itu adalah tubuh palsunya. Pantesan dia suruh Wu Chen dan Sui Yi segera kabur ke Tungku Ungu Ilahi. Ternyata itu semua cuma tubuh palsu. Tuan Wu Chen menyaksikan itu dari kejauhan pun ikut terkejut. Bukan main. Tidak menyangka Yunfei bisa melakukan hal tersebut. Sang anak buah juga bingung gimana caranya Yunfei bisa melakukannya coba. Wu Chen menduga kemungkinan si Yunfei sudah merencanakan hal ini semenjak mereka masuk ke tempat terlarang. Di sisi lain, Tuan Yunyan masih bingung. Seharusnya, walaupun Yunfei menggunakan tubuh palsu, itu dia pasti sadar guys. Tapi kok dia nggak tahu ya? Barulah gak lama dari itu, sang naga langit pun muncul. Yang ternyata, ini merupakan teknik rahasia milik sang naga langit. Jadi teknik tubuh palsu miliknya berbeda sama teknik tubuh palsu milik orang biasanya guys. 潜藏了起来。他应该是在进入禁地的第一。出现之时，虚空泛起了一 Yang dimana itu membuat Tuan Yunyan semakin murka. Langsung mengumpulkan kekuatan. Tidak dibiarkan oleh Yunfei, mata dewa pun digunakan menggagalkan teknik Yunyan. Gak cuma itu, serangan pun dilancarkan, membuat Tuan Yunyan meninggal di tempat. Kita beralih lagi di tempatnya Wu Che. Sang anak buah menyarankan agar segera menyusul membantu Yunyan, tetapi Wu Che nggak mau guys. Dia tidak mau bertindak gegabah terlebih dahulu, soalnya kekuatan Yunfei di luar nalar nih, nggak bisa diprediksi. Xiao Hui melihat kakeknya tergeletak pun khawatir dan menghampiri. Tidak menyangka kalau kakeknya meninggal sangat cepat, padahal sang kakek sudah berjanji akan membawa perdamaian dunia. 禁锢虚空，誓言。 Tapi karena pertempuran sudah berakhir, Sui Yi dan Wu Chen pun keluar dari Tungku Ungu Ilahi dan menghampirinya. Di sini Xiao Hui mencoba menggendong sang kakek, berniat ingin membawanya kembali ke kampung halaman guys. Dia meminta Wu Chen untuk membantunya sekali lagi, soalnya dia tahu jelas kalau memang ini semua merupakan kesalahan sang kakek, bukan kesalahan Wu Chen. Pada akhirnya dia menggendong sang kakek keluar dari tempat terlarang. Wu Chen tidak menyangka kalau sebenarnya rasa serakah itu sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuat seseorang menjadi sangat bodoh, bahkan bekerja sama sama iblis. Gak lama dari itu, cangkir emas yang ada di dalam ruangan pun akhirnya mulai memancarkan aura emas. 主任中道远，再帮我，只是一卒一日不出境，不打错，夺得今日结局。 Yunfei dan teman-temannya mengejaknya guys. Sesampainya di sana, Wu Chen menggunakan kekuatan suci supaya cangkir emas tersebut itu bisa mengenalinya. Pada akhirnya, cangkir emas sekarang menjadi milik Wu Chen. Si naga langit yang menyaksikan itu sangat beruntung, mendapatkan harta spiritual yang sangat kuat. Dia pun melesat ingin mengambil cangkir tersebut, tetapi sayang cangkir itu menolak sampai menghempaskannya. Gak lama dari itu, ada juga sebuah botol hijau yang memancarkan aura kuat. Yunfei mengambilnya dengan rasa yang begitu penasaran. Yang ternyata guys, di dalam botol itu terdapat esensi kehidupan yang sangat langka. Tapi karena masih merasa sedikit curiga, akhirnya Yunfei
mencoba memberikan sedikit esensi kepada Sang Naga Langit sebagai uji coba. 好恐怖的力量，好浓郁的生命精气。 Alhasil si Naga Langit menegaskan energi kehidupan itu aman-aman aja guys. Sehingga nggak perlu banyak bacot, segera Yunfei meminum semua esensi yang ada di dalamnya melanjutkan kultivasi. Sang Naga Langit auto iri guys, berniat menyerang Yunfei. Tapi tiba-tiba Naga Langit dihempaskan secara langsung, membuat dia semakin penasaran dong. Sebenarnya Yunfei ini berasal dari mana ya? Soalnya kekuatan miliknya itu sama seperti dewa guys. Yes, namanya juga keturunan dewa ya kan? Hehe. Gak lama dari itu, mata dewa milik Yunfei pun muncul, menyerap esensi kehidupan. Di sisi lain, ternyata Yunfei masuk ke dalam dunia mata dewanya guys. Tapi gak lama dari itu, dia juga bertemu dengan roh penjaga matanya yang bernama Chu Tonglai. Yang ternyata Chu Tonglai ini adalah leluhurnya Yunfei yang dulunya itu terkenal tidak terkalahkan. Wadidaw, gak terkalahkan gak tuh guys, keren banget dong. Sepertinya Yunfei akan diberikan kekuatan tambahan yang gak masuk akal lagi nih. Tapi kalau memang benar, baguslah ya kan? Soalnya Mimi yakin sebentar lagi Yunfei akan berhadapan sama saudaranya Wu Chen yang tidak lain adalah Wu Qie. Nah, kita masih belum tahu seberapa kuatkah si Wu Qie ini guys. 这是何处？万界，谁与争？ So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat lagi di part 90 mendatang yang bakal rilis lagi nanti ya. Oke, singkatnya sedikit cuplikan. Kita semua bakal melihat Yunfei itu agak kepo sama asal-usul dari botol esensi kehidupan. Nah, jadi dia menanyakan tuh hal tersebut kepada leluhurnya Chu Tonglai. Dijelaskan kalau sebenarnya botol esensi kehidupan ini itu dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuatan suci super murni. Apalagi botol ini bisa dibilang juga sebagai harta langka. Soalnya jika Yunfei memasukkan energi kekacauan ke dalamnya, cuma dalam beberapa waktu energi kekacauan itu bisa berubah menjadi cairan spiritual yang murni dan bisa digunakan dalam peningkatan kekuatan. Ini mengartikan botol ini berguna banget ya guys. Berarti Yunfei nggak bakal pernah kekurangan cairan spiritual nih. So kita tunggu lagi di part 90 Wan Jie Zhetun. Seru juga buat satu ini ya kan? Update lagi nanti kalau kalian suka, yes. Pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.